Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Aulia Putri, NIM 21060036 dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan mata kuliah Statistika Lanjutan dan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Pada kali ini saya akan mempresentasikan bab 14 tentang pengujian hipotesa sampel kecil. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari pengujian hipotesa sampel besar, yang mana N yang digunakan pada hipotesa sampel besar biasanya lebih dari 30. Nah, pada jumlah sampel besar, dari populasi mempunyai distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui, sehingga dapat digunakan uji statistik Z dalam prosedur uji hipotesisnya. Walaupun dalam situasi sehari-hari standar deviasi populasi tidak diketahui dan akhirnya diduga standar deviasi sampel, namun karena jumlah sampel yang besar, maka hasilnya dianggap memuaskan. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesa sampel kecil. Yang akan dibahas pada materi pengujian hipotesis sampel besar, sampel kecil ini ada 5 kategori. Yang pertama, sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T student. Yang kedua, pengujian rata-rata hitung populasi. Yang ketiga, pengujian selisih rata-rata hitung populasi. Yang keempat, pengujian data berpasangan. Yang kelima, analisis varians. Pada kasus di mana jumlah sampel lebih dari 30, apakah masih mempunyai standar deviasi? Materi yang pertama ada pengertian sampel kecil. Sampel kecil yaitu sampel yang mempunyai sampel kurang dari 30. Maka nilai standar deviasinya berfluktuasi relatif besar. Sehingga nilai uji Z yaitu Z sama dengan min X bar atau X bar per standar deviasi akar dari N tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut, yang mana rumus digunakan untuk sampel kecil adalah T sama dengan X bar dikurang mu per standar deviasi dibagi dengan akar N, di mana T mewakili nilai distribusi T, mu adalah nilai rata-rata populasi, X bar adalah rata-rata sampel, S menunjukkan standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Nilai-nilai distribusi T ini dikembangkan oleh W.S. Gossett pada tahun 1908. Gossett yang bekerja pada perusahaan Bear di Irlandia mengembangkan distribusi T dengan mengasumsikan bahwa sampel-sampel diambil dari populasi normal. Hasil penarikan sampel yang dilakukan Gossett, walaupun bukan dari sebaran normal, ternyata berbentuk genta atau lonceng, seperti halnya kurva normal, tetapi dengan distribusi yang lebih besar atau mendatar dan melebar. Dibandingkan dengan kurva normal, hasil dari penelitian Gossett tersebut kemudian dipublikasikan dengan menggunakan nama samaran student. Karena Gossett tidak diperkenankan
mempublikasikannya hasil penelitian oleh perusahaan. Oleh karena itu, nama distribusi tersebut dikenal dengan nama distribusi T-student. Selanjutnya ada ciri-ciri distribusi T-student. Distribusi T-student memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu, di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Selanjutnya, ciri-ciri T-student yaitu distribusi T-student seperti distribusi Z, berbentuk genta atau lonceng, dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Selanjutnya, distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda, sesuai dengan besarnya sampel. Ada distribusi untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15,25 dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi tersebut akan mendekati normal. Ini adalah gambar distribusi T, yang dimana menjelaskan semakin banyak sampel, maka sampel mendekati normal. Pada gambar terlihat kurva distribusi T semuanya mempunyai nilai rata-rata sama dengan 0, namun standar deviasi yang berbeda. Standar deviasi dengan derajat V bebas, di mana nilai V itu didapat dengan N dikurang dengan 1. Semakin tinggi, maka akan mendekati normal. Berikut ini ada kurva perbedaan antara skala Z dengan skala T. Pada gambar tersebut terlihat perbedaan nilai kritis antara kurva distribusi Z dengan kurva distribusi T. Distribusi T mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan distribusi Z. Hal ini karena distribusi T mempunyai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi yang dimiliki oleh distribusi Z. Ada beberapa dampak dari nilai kritis pada distribusi T yang dengan perbandingan antara dengan skala Z ini. Yang pertama, interval keyakinan distribusi T, di mana P dalam kurung T min T alfa kecil dari T dan lebih besar dari T alfa akan lebih besar dibandingkan dengan interval keyakinan distribusi Z. Selanjutnya, daerah di mana H0 pada distribusi T lebih lebar dibandingkan dengan distribusi Z. Jadi kemungkinan menerima H0 pada distribusi Z lebih besar dibanding dengan distribusi Z. Selanjutnya, nilai T hitung harus bernilai lebih besar untuk menolak H0 dibandingkan dengan nilai Z pada distribusi Z. Untuk mendapatkan nilai T yang lebih besar, maka diperlukan selisih sampel dengan populasi yang relatif besar.
Materi selanjutnya ada pengujian rata-rata hitung populasi. Tahap menguji rata-rata hitung populasi dalam sampel kecil. Ada 5 tahap yang digunakan. Yang pertama, merumuskan hipotesa nol dan hipotesa alternatif, di mana hipotesa nol dilambangkan dengan H0 dan hipotesa alternatif dilambangkan dengan H1. Selanjutnya, menentukan taraf nyata, apakah 1% atau 5%, atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T-student. Selanjutnya, dengan menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Yang tahap selanjutnya, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Dan tahap selanjutnya yaitu mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Materi selanjutnya yaitu pengujian selisih rata-rata hitung populasi. Selisih rata-rata hitung populasi sebagaimana pada sampel besar dapat digunakan pada sampel kecil. Maksud dari pengujian selisih rata-rata hitung populasi adalah untuk membandingkan nilai rata-rata dua populasi apakah sama atau berbeda. Pada kasus investasi misalnya, untuk menentukan pilihan harus dibandingkan sesuatu dengan yang lainnya, apakah harus dibandingkan dengan yang satu dengan yang lainnya. Untuk menentukan uji T juga diperlukan penggabungan varians, di mana masing-masing varians sampel menjadi satu penduga tunggal. Hal ini dilakukan dengan dua pertimbangan. Yang pertama, kedua populasi memiliki varians yang sama, sehingga penggabungan semua informasi akan menghasilkan penduga yang terbaik. Dan pertimbangan kedua yaitu kedua varians akan menghasilkan varians tertimbang yang memperhatikan karakteristik kedua populasi. Dalam rangka penggabungan untuk memperoleh penduga tunggal, maka jumlah sampel dan varians dalam masing-masing sampel juga sangat menentukan nilai dari penduga tunggalnya. Yang mana rumus dari varians gabungan adalah sebagai berikut. Yaitu penduga varians gabungan populasi dirumuskan dengan N1 dikurang 1 standar deviasi 1 pangkat 2 ditambah dengan N2 dikurang 1 dikali standar deviasi 2 pangkat 2 dan per N1 ditambah N2 dikurang 2 dengan rumus uji T menjadi X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari penduga variansi gabungan populasi 1 per N ditambah 1 per N. Di mana keterangan rumusnya yaitu T yaitu nilai distribusi T, X bar 1 yaitu nilai rata-rata sampel pertama, X bar 2 nilai rata-rata sampel kedua, S pangkat 2P yaitu penduga varians gabungan populasi, N1 yaitu jumlah sampel populasi pertama, N2 jumlah sampel populasi kedua, S1 pangkat 2 varians sampel pertama, S2 pangkat 2 varians sampel kedua. Di mana nilai pembagi pada varians gabungan yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2 juga merupakan derajat bebas gabungan antara dua sampel, sedang atau
Satu sampel derajat bebasnya yaitu N dikurang dengan 1. Materi selanjutnya ada pengujian data berpasangan. Data berpasangan adalah data yang satu berpasangan dengan data yang lain secara khusus. Data yang sudah berpasangan tidak dapat dipisahkan untuk membentuk pasangan yang lain. Uji hipotesis dimaksudkan apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pelatihan, di mana uji statistik untuk pengujian hipotesa data berpasangan dinyatakan sebagai berikut, yaitu dengan T sama dengan D bar per SD dibagi dengan akar N. Dan standar deviasi dirumuskan sebagai berikut. Standar deviasinya akar dari sigma D pangkat 2 dikurang dengan D pangkat 2 per N per dari N dikurang 1, di mana T adalah nilai distribusi, D bar adalah nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan, SD adalah standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan, N adalah jumlah pengamatan berpasangan, dan D adalah perbedaan antara data berpasangan. Selanjutnya, materi tentang analisis varians, yang mana untuk mempelajari perbandingan secara simultan antara beberapa rata-rata populasi tersebut dikenal dengan analisis varians. Untuk dapat melakukan analisis varians, perlu dipelajari distribusi F, atau distribusi F pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih sampel berasal dari populasi dengan varians yang sama. Berikut ada beberapa ciri dari distribusi F. Yang pertama, distribusi F lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga distribusi F. Pada gambar ini terlihat bahwa distribusi dengan derajat bebas pembilang 5 dan penyebut 5 yang ditulis DF 5,5 mempunyai distribusi F yang berbeda dengan DF 20,7 dan DF 29,29. Ciri selanjutnya yaitu distribusi F tidak mempunyai nilai negatif, sebagaimana pada distribusi Z. Distribusi Z mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif di kiri nilai tengahnya. Distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjulur ke positif atau positively skewed dan merupakan distribusi kontinu yang menempati seluruh titik di kurva populasi distribusinya. Ciri selanjutnya yaitu nilai distribusi F mempunyai rentang dari tidak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. Ciri distribusi F selanjutnya yaitu distribusi F juga memerlukan syarat, yaitu A, pertama, populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal. Yang kedua,
populasi mempunyai standar deviasi yang sama. Dan yang ketiga, sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Baiklah, sekian presentasi saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.